Teman-teman sekalian, tersebar sebuah video, sebuah pesantren yang bernama Pesantren Ibnu Utsaimin memposting sebuah video dengan caption pesantren anti feodalism. Mohon maaf Ustadz, untuk informasi saja bahwa nama ulama yang antum jadikan sebagai nama pondok itu ternyata memperbolehkan mencium tangan dan kaki para ulama dan orang tua. Beliau punya kitab namanya Syarhu Riyadhis Shalihin. Beliau membuat statement yang cukup menarik. Al-muhim, intinya kata beliau, anna hadaini rajulain qabbala yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlah. Laki-laki yang disebutkan di hadis atas tadi mencium kedua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi hadis Yahudi ya, mencium kakinya juga. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Fa'aqarrahuma. Nabi mendiamkan. Nabi tidak melarang. Fa'aqarrahuma ala dzalik. Nabi membiarkan dicium tangan beliau, dicium kaki beliau. Apa kata Ibnu Utsaimin? Wa fi hadza jawazu taqbilil yadi war rijli lil insanil kabir asyaraf wal ilim. Boleh mencium tangan dan kaki seseorang yang mana itu karena lebih sepuh, lebih tua, asyaraf, memiliki kemuliaan yang bersifat ukhrawi, wal ilim, punya ilim yang lebih. Kadzalika taqbilul yad warijil minal ab wal wa ma asbaha dzalik. Boleh mencium tangan orang tua, kaki orang tua ya. Li'anna lahuma haqqan wa hadza minat tawadhu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apalagi orang tua, mereka berdua punya jasa yang luar biasa kepada kita, dan mencium tangan mereka, mencium kaki mereka itu adalah minat tawadhu. Itu adalah bagian dari tawadhu. Lalu menurut Anda feodalisme itu apa? Jangan-jangan Anda mengatakan pondok anti feodalisme, ternyata Anda sendiri tidak mengerti artinya. Lalu, apakah adab terhadap pemilik ilmu itu merupakan sebuah kemunduran dan feodalisme? Bismillah, kita mulai pembahasannya. Yang pertama, Allah dan Rasul-Nya memuliakan para ahli ilmu. Kita biasa melihat sebagian orang memuliakan pejabat negara, bahkan hingga menunduk-nunduk dan menghormati mereka dengan mempersiapkan berbagai macam hal-hal terbaik menjelang kedatangan mereka. Misal dengan menyediakan karpet merah, menyediakan kendaraan terbaik, suguhan terbaik, dan sebagainya. Kita juga biasa melihat sebagian orang yang memuja artis idolanya hingga rela antri berjam-jam, bahkan berusaha memeluk, mencium, tergila-gila dengan segala atribut sang artis. Ada juga yang menunduk-nunduk kepada orang kaya atau para raja, menjilatnya, berusaha menyenangkan hati mereka walaupun harus dengan cara merendahkan diri. Nah, begitupun kalangan para pecinta ilmu. Mereka memuliakan pemilik ilmu itu sendiri. Tentang tata cara dan praktek memuliakannya, nanti kita bisa berbeda pendapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran bahwasanya pemilik ilmu itu memiliki derajat kemuliaan yang lebih tinggi dari manusia lainnya. Tentu familiar firman Allah berikut ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sisi lain, Nabi juga menyampaikan dalam hadis beliau tentang kemuliaan seorang pemilik ilmu. Dalam hadisnya Nabi bersabda, fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Bahwasanya keutamaan seorang yang alim atas ahli ibadah yang tidak expert dalam ilmu itu seperti perbandinganku dengan sahabatku yang paling rendah. Ada poin penting
yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini, di mana sejarah mencatat bahwa Nabi SAW adalah sosok yang paling lantang menyuarakan prinsip egalitarian atau kesamarataan di saat Romawi dan Persia dan bangsa-bangsa lain saat itu masih terjebak dengan kungkungan ras dan strata sosial atau bahkan kekayaan. Pun demikian, Nabi perlu mengkomparasikan diri beliau yang mulia itu dengan diksi membandingkan sahabatku yang terendah. Melalui hadis ini, seolah Nabi ingin menegaskan betapa dahsyatnya beliau menghargai para pemilik ilmu serta memotivasi sekalian umatnya agar selalu mendahulukan pendekatan ilmu di atas segalanya. Kita tidak bisa mengartikan hadis ini berarti Nabi membuat kasta atau bahkan Nabi mengajarkan feodalisme. Tentu tidak. Mari kita bahas cara para ulama terdahulu menghargai para pemilik ilmu. Bagaimana cara memuliakan ahli ilmu yang dicontohkan para sahabat, tabi'in dan salafus saleh? Mengapa kita mesti mengambil sampel dari para sahabat? Karena merekalah sosok yang kehidupannya dituntun langsung oleh sang guru terbaik. Maka kurun kehidupan mereka adalah kurun terbaik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairul kuruni qarni hadza, sebaik-baik kurun adalah kurun di mana aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Di dalam sebuah kitab berjudul Tarikh Ad-Dimishqi, seorang ulama bernama Al-Alim Al-Allamah Al-Hafidh Ibn Asyakir meriwayatkan sebuah kisah yang amat masyhur, bahwa pada suatu hari para sahabat tengah belajar bersama. Yang menjadi guru di antara mereka adalah Sayyidina Zaid bin Thabit yang terkenal dengan kealimannya itu. Selepas kajian, Sayyidina Zaid bin Thabit hendak keluar meninggalkan majelis dan dengan sikap Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi yang nantinya pun tumbuh menjadi ulama di para sahabat. Kemudian Abdullah bin Abbas bergegas menyiapkan kendaraan gurunya tersebut. Sayyidina Zaid bin Thabit pun merasa kurang nyaman dan keberatan dengan sikap Abdullah bin Abbas tersebut, sembari mengatakan, tanahha yabna ammi Rasulillah, tidak usah repot-repot wahai sepupu Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas pun menjawab, beginilah kami dididik oleh Nabi untuk memuliakan para guru dan ulama serta orang-orang sepuh di antara kami. Seakan tidak mau kalah, Sayyidina Zaid bin Thabit pun mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, berikanlah tanganmu. Maka Abdullah bin Abbas memberikan tangannya bermaksud untuk bersalaman, dan Sayyidina Zaid bin Thabit merebutnya dan mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pun berusaha menarik dan keberatan dengan sikap Sayyidina Zaid bin Thabit tersebut. Tetapi Sayyidina Zaid mengatakan, beginilah kami dididik oleh Nabi untuk memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Perhatikan dengan seksama teman-teman, betapa indahnya pendidikan Nabi kepada para sahabat, di mana murid diajarkan untuk menghormati guru dan berkhidmah atau melayaninya. Dan guru pun dididik untuk rendah hati kepada muridnya meski lebih muda. Layaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan senang hati melayani gurunya. Begitulah sekiranya para santri yang dengan senang hati bahkan bangga jika bisa berkhidmah kepada guru dan kiainya. Jadi mohon, jika kami melakukan sunnah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, jangan sekali-kali Anda mencemooh sunnah Nabi ini. Bagaimana mungkin ajaran Nabi yang dicontohkan oleh para sahabat kok kemudian malah dijadikan bahan ejekan? Tapi walaupun demikian, Anda tetap bisa mengkritik praktek-praktek yang masuk kategori yang tidak tepat, ataupun mengkritik pemuliaan sejenis yang dilakukan bukan kepada orang ahli ilmu atau ulama. Justru kadang dilakukan kepada orang yang tidak berilmu. Jika Anda tidak mau mencium tangan ulama dan hanya bersalaman saja, tidak masalah. Kami pun tidak menghina atau mencemooh Anda. Namun, coba pahami hadis dan kisah di atas tadi.
sehingga Anda tidak terburu-buru menghina perilaku para sahabat yang dilakukan oleh santri zaman sekarang ini. Adab Al-Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Dalam sebuah kitab berjudul Faidul Qadir, Al-Imam Al-Munawi menceritakan betapa dahsyatnya adab Al-Imam Syafi'i kepada gurunya, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Syafi'i berkata, jika berada di hadapan Imam Malik, aku membuka lembaran kitabku dengan begitu perlahan, khawatir guruku terganggu dengan suara gesekan lembaran tersebut. Apakah menurut Anda Imam Syafi'i ini lebay? Tentu tidak. Inilah adab para ulama. Imam Muslim mencium kaki Al-Imamul Bukhari. Masih di dalam kitab yang sama, Al-Imamul Munawi juga menceritakan pada halaman 32 di kitab tersebut bahwasanya Imam Muslim yang pakar hadis itu begitu menghormati guru beliau Al-Imamul Bukhari. Hingga di suatu kesempatan Imam Muslim berkata kepada Imam Al-Bukhari, "Da'ni uqabbilu rijlak." Wahai guru, izinkan aku menciumi kakimu. Wahai guru yang elok ucapannya, wahai gurunya sekalian para guru. Beranikah Anda menuduh Imam Muslim ini gulu, berlebih-lebihan dan mengkultuskan Al-Imamul Bukhari? Al-Imam Subki menciumi tempat duduknya Al-Imamun Nawawi, sebagaimana diceritakan dalam kitab Hasyiyah I'anatut Talibin, juz 1 halaman 37. Syekh Al-Allamah Sayyid Abu Bakar bin Utsman Syatta membawakan riwayat tentang Al-Imam Subki yang hendak datang berziarah kepada Al-Imamun Nawawi. Namun ternyata sesampainya di sana Al-Imamun Nawawi telah wafat. Maka sontak Al-Imam Subki pun mencari tempat duduknya Al-Imamun Nawawi, kemudian beliau menempelkan wajah beliau ke tempat duduknya Al-Imamun Nawawi sembari mengatakan, semoga saja wajahku ini menempel di tempat yang pernah diinjak oleh Al-Imamun Nawawi. Nah loh, ngeri nggak tuh? Teman-teman sekalian, mungkin sebagian kita merasa risih mendengar riwayat-riwayat di atas. Apalagi terbesit untuk melakukan apa yang diamalkan oleh para alamah, para a'immah pada guru-guru mereka. Tenang saja, tidak mengapa kok. Anda tidak harus mengikuti amalan mereka. Namun, inilah data sejarah yang harus secara jujur kita sampaikan apa adanya. Soal kemudian kita mau ikut mengamalkan atau tidak, itu pilihan kita masing-masing. Tidak perlu saling merendahkan satu sama lain. Baik, telah kita simak dengan seksama bahwa para ahli ilmu memilih memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu atau ulama. Dan mereka memilih ilmu sebagai objek yang diidolakan. Bukan hanya sosok orangnya ataupun pribadinya, tetapi juga ilmu dan akhlak yang melekat pada sosok tersebut. Dan bisa saja kemuliaan itu kemudian hilang ketika seorang ulama justru meninggalkan ilmu yang dipelajari dan menanggalkan akhlak yang telah beliau ajarkan. Mungkin kita pernah menyaksikan sosok dai atau kiai yang kehilangan kemuliaan karena mereka meninggalkan sumber kemuliaan itu sendiri. Pada kutub ekstrim yang berseberangan, kita melihat bagaimana adab pelajar masa kini terhadap guru-guru mereka. Saat ini guru seperti kehilangan wibawanya, kehilangan fungsi sebagai pendidik. Mereka seolah hanya pengajar mata pelajaran. Ketika sang guru berusaha menegur, meluruskan perilaku siswa yang kurang baik, maka teguran verbal lisan atau fisik sangat berpotensi melahirkan ketersinggungan. Hingga tak jarang kita melihat orang tua pun ikut campur dan bahkan memberikan tuntutan hukum kepada guru yang bersangkutan. Teruntuk orang tua, pelapor, para guru yang tengah berjuang mendidik buah hati Anda hanya karena hal-hal remeh, ketahuilah sikap Anda itu mendidik masyarakat secara umum untuk tidak menghormati guru. Betapa kita menjumpai realita hari ini, ada siswa yang kadang setelah lulus
dan berpapasan dengan gurunya berlagak seperti tidak kenal. Ketika tidak ada lagi penekanan pada moralitas, maka pendidikan berujung melahirkan generasi yang merasa tidak perlu menghormati orang tua, bahkan memandang orang tua sebagai beban. Na'udzubillahi min dzalik. Pun demikian, dengan kerendahan hati kami memohon maaf. Kecenderungan kami yang memilih ilmu sebagai titik yang kami muliakan tentu masih ada kekeliruan dan kesalahan dari sisi praktek atau amaliyahnya. Terlebih regenerasi kalangan para kiai yang membina pondok pesantren tidak selalu menjamin pergantian yang mampu menjaga standar kualitas ilmu dan adab yang kita sebutkan tadi. Sehingga muncullah perilaku nyeleneh sebagian oknum. Saya bisa memahami keresahan sebagian masyarakat yang terganggu dengan beberapa adab di pesantren yang mungkin dinilai berlebihan. Tidak masalah, jangankan Anda yang tidak pernah tinggal atau nyantri di pesantren. Bahkan saya pun terkadang heran dengan cara-cara dan atraksi-atraksi mereka dalam menghormati guru mereka. Tenang, tidak usah reaktif. Tidak ada satu pihak pun yang anti kritik, termasuk kami di internal pesantren. Namun, ketika melihat potongan-potongan video pendek, ada baiknya kita perlu memahami secara mendalam latar belakang dan permasalahan yang ada pada video tersebut sebelum akhirnya kita membuat kesimpulan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Menukil artikel di situs kemenag.id, data Kementerian Agama per Oktober 2025 tercatat kurang lebih sebanyak 42.391 lembaga pesantren dengan sekitar 6,2 juta santri. Maka jika kita menemukan fakta terjadinya perilaku asusila di pesantren, perilaku bullying di pesantren, maka perlu kita lihat dulu besarnya skala objek yang tengah kita bicarakan. Kita tengah membicarakan tentang 42.000 pesantren di seluruh Indonesia. Maka mustahil kita berekspektasi kemungkinan terbaik bahwa seluruhnya menampilkan ajaran dan perilaku yang sempurna tanpa adanya oknum sama sekali. Karena mereka semua datang dari latar belakang, adat, hingga akses informasi yang berbeda. Untuk bisa melihat besarnya skala objek yang kita bicarakan, mari perhatikan. Kalau misalkan ada 5% saja dari seluruh pesantren itu bermasalah, maka akan ada sekitar 2.119 pesantren yang bermasalah. Bayangkan, 2.000 loh, bukan 200 atau 20. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada 95% pesantren yang tidak bermasalah dan jumlahnya 40.271. Lantas apakah hal itu mengartikan tidak ada bullying di sekolah internasional misalnya? Apakah mengartikan tidak ada perilaku asusila di sekolah internasional misalnya? Sedangkan total sekolah internasional yang ada di Indonesia itu kurang lebih di angka 200-an. Misalkan kita mencoba membandingkan skala perbandingan objek yang barusan kita bicarakan, maka 200 sekolah internasional berbanding 40.271. Rasionya kurang lebih sama dengan 1 berbanding 201. Artinya, satu sekolah internasional berbanding dengan kurang lebih 201 pesantren. Lalu jika ternyata kita mendapati fakta bahwa bullying juga terjadi di sekolah internasional, bahkan perilaku asusila juga terjadi di sekolah internasional tersebut. Lalu dengan melihat satu kasus yang dilakukan oknum di sekolah internasional tersebut, apakah berarti semua sekolah internasional itu buruk? Apakah semua sekolah internasional itu mengajarkan perilaku yang destruktif? Tentu tidak. Yang baik pasti lebih banyak.
Syaratnya kita tidak terjangkit penyakit yang banyak mengenai manusia di zaman sekarang ini, yaitu hobi mengeneralisasi atau ngebiah uyah. Mari selamatkan diri kita dari penyakit ini, sehingga kita bisa memandang sesuatu dengan objektif dan melahirkan solusi-solusi yang terukur. Bukan hanya mampu mengidentifikasi permasalahan, tetapi mampu pula menghadirkan solusi yang tepat. By the way, kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah speak up, memberikan kritik dan saran yang insya Allah menjadi vitamin dan obat untuk kami. Kami sadar bahwa kami sebagai insan pesantren pasti masih memiliki begitu banyak keterbatasan. Namun kami berharap setidaknya hargailah ikhtiar para kiai-kiai kami yang telah berusaha mendedikasikan seluruh waktu dan sumber dayanya untuk membersamai para santri. Saya tidak akan bercerita tentang orang lain, kakak kami yang bernama Kiai Haji Muhammad Abroh dan Kiai Muhammad Imam beserta keluarga besarnya di Pondok Pesantren Nurul Huda tengah berikhtiar memikirkan sekitar 1.600-an santri yang beliau tanggung semua kebutuhannya, mulai tempat tinggalnya, makan, minum, listrik, air, hingga pendidikannya pun digratiskan tanpa ada uang pendaftaran, uang gedung, daftar ulang, ataupun bayaran-bayaran lainnya. Maka Anda akan melihat betapa gedung aula yang dimiliki pondok tersebut lebih megah dari rumah pengasuhnya. Ditambah pula dampak penyakit masyarakat yang mengharuskan kami di Ponpes NH mengemban amanah anak-anak istimewa seperti korban broken home dan dinamika sosial lainnya. Maka kami di pesantren NH mencoba datang sebagai bagian dari solusi serta ikut menjaga peradaban yang tengah dirusak oleh orang yang justru merasa sedang memajukan peradaban. Beliau-beliau kiai kami tidak memiliki donatur tetap. Maka sebagai ikhtiar kemandirian dan mencukupi kebutuhan pesantren, beliau-beliau memiliki beberapa unit usaha. Mungkin kisah Ponpes NH ini hanyalah secuil dari banyaknya kisah heroik di luar sana. Pesan untuk insan pesantren. Teruntuk teman-teman insan pesantren, baik kiainya, asatirnya, ataupun santrinya, apa yang terjadi akhir-akhir ini semestinya menjadi bahan introspeksi kita bersama. Teman-teman sekalian, zaman berkembang begitu cepat, maka selayaknya kita pun berusaha menyesuaikan diri dan bermental growth mindset. Yakinlah bahwa kecerdasan, bakat, serta skill bisa dikembangkan melalui ikhtiar, dedikasi, dan ketekunan. Bukankah ulama kita, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, pernah mengingatkan kita? Beliau mengatakan, La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahil. Bahwasanya manusia itu bisa menjadi expert dan ahli di bidang apapun selagi ia mau belajar. Maka di saat dia merasa si paling alim, si paling nggak boleh dikritik, si paling nggak menerima masukan, maka disitulah seseorang akan memasuki fase kebodohannya. Menarik memang. Semua fenomena ini terjadi menjelang peringatan Hari Santri Nasional yang akan kita peringati beberapa saat lagi. Maka inilah momentum yang tepat untuk kita berintrospeksi secara masif. Teruntuk semua teman-teman penggiat pendidikan atau siapapun yang menginginkan kemajuan pendidikan di bangsa kita, mari berhenti merasa paling baik. Mari sadar diri bahwa semua lembaga pendidikan pasti memiliki sisi kelebihan, akan tetapi juga tidak lepas dari kekurangan. Sudah terlalu lelah kita saling curiga, saling sikut, dan saling merendahkan. Saatnya kita berkolaborasi, bergandengan tangan, dan saling menguatkan.
Selamat memperingati Hari Santri Nasional Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.